Shalom, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam suatu persekutuan ibadah yang indah ini. Mari kita akan belajar bersama satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Namun sebelumnya kita akan mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah secara online ini Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan kami boleh belajar dan untuk mendengar apa pesan Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ada satu hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu yang disebut dengan hukum tabur tuai. Artinya apa? Apa yang kita tabur, itulah yang akan dituai. Orang dunia selalu berpikir apa yang untung dan yang rugi. Orang dunia selalu berhitung secara matematika. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada matematika dan tidak ada hitung untung dan rugi. Karena Tuhan memberikan satu hukum yang pasti, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Ketika kita menabur dengan kebaikan demi kebaikan, maka kita pada waktunya akan menuai kebaikan dan kebaikan. Tetapi ketika kita menabur dengan kejahatan demi kejahatan, maka suatu ketika kita juga akan menabur, akan menuai dengan apa? Kejahatan demi kejahatan. Dan ini tidak bisa kita bantah ataupun kita bohongi. Karena apa? Tuhan tahu. Di dalam Galatia, kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10 dikatakan demikian. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10 dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Setiap tindakan manusia selalu tidak akan terlepas dari yang disebut dengan motif. Dan setiap tindakan kita, manusia ataupun kita semua melakukan tindakan, tentu tidak akan terlepas apa yang disebut dengan konsekuensi atau dampak dari tindakan kita. Oleh karena itulah ketika kita ingin melakukan satu tindakan atau perbuatan, maka perlu kita pikirkan baik-baik dampaknya dan apa tujuan atau maksud kita melakukan tindakan itu. Karena apa? Itu akan berdampak dari apa yang akan kita tuai ke depannya. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan dengan jelas kita harus memiliki satu relasi yang intim dengan Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan dengan jelas bagaimana kita mempersembahkan ibadah yang sejati, yaitu persembahkan tubuh kita. Ibadah sejati itu adalah mempersembahkan hidup kita. Bukan apa yang kita punyai, tetapi hidup kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu hanyalah sekedar titipan. Apa yang kita ada di dunia ini, firman Tuhan katakan semua adalah menjaring angin. Jadi kesia-siaan. Dan itu akan kita tinggal dan tidak permanen kita miliki karena itu adalah titipan ataupun karunia Tuhan yang Tuhan beri titipkan kepada kita. Oleh karena itu Tuhan menginginkan ketika kita mempersembahkan ibadah yang sejati adalah apa? Segenap hidup kita. Apa yang kita punya? Hidup. Itulah kita persembahkan. Sehingga apa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus, dan kita sudah diperdamaikan dengan Yesus Kristus, maka kita adalah mulia. Nah, dampak dari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, ada pembaharuan budimu. Ada pembaharuan budi. Artinya apa? Ada pembaharuan di dalam hati kita. Banyak orang
selalu hanya berpikir apa yang dilihat. Banyak orang selalu berpikir apa yang ada dalam pikiran saja. Yaitu apa? Bersifat daging, bersifat jasmania. Sehingga ketika kita bersifat jasmania, maka selalu menghitung masuk akal atau tidak masuk akal. Logik, unlogik. Rasional, irasional. Nyata dan tidak nyata. Selalu ada hitung-hitungan matematikanya. Karena apa? Itu hukum alam, hukum pasti. Tetapi ketika kita firman Tuhan atau kita menjadi pengikut Kristus, firman yang kita dengar itu diturunkan ke hati kita, ke budi kita, maka ada pembaharuan budi kita. Akalnya kita diperbarui, budi kita juga diperbaharui. Sehingga apa? Roh Allah akan tinggal di dalam dirimu. Dan itu akan menjadi satu kekuatan. Bukan hanya membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tetapi kita dapat mengerti kehendak Allah. Dan inilah esensi dari kekristenan. Mengerti, menangkap kehendak Allah. Persoalan banyak orang hanya mengerti tentang rasional. Firman Tuhan dipelajari dengan rasionalitas, logika. Apakah ini benar atau ini salah? Apakah yang engkau lakukan itu menguntungkan atau tidak? Apakah engkau mendapatkan sesuatu dengan kamu memberi atau tidak? Tetapi firman Tuhan ketika sudah turun ke hatimu, tinggal di dalam hatimu, maka bukan berbicara seperti itu lagi. Tetapi apa kehendak Tuhan? Motifmu apa melakukan tindakan itu? Dan ketika berbicara motif, tidak ada yang tahu kecuali dirimu dan Tuhan. Oleh karena itulah firman Tuhan selalu jaga. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dalam hati itulah terpancar kehidupan. Maka hati itu penting. Ketika hatimu tulus, maka engkau bisa berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Ketika hatimu kotor, engkau nggak akan bisa. Karena apa? Itu menjadi suatu penghalang. Oleh karena itu hati itu harus dijaga, pembawa akal budi. Demikian juga tindakan-tindakan kita, apa motifnya? Karena di dalam motif itulah nanti muncul konsekuensi dari tindakan-tindakan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan sesuatu, manusia bisa kita bohongi. Manusia sesama kita bisa kita manipulasi. Manusia sesama kita mungkin bisa kita akali. Tetapi satu hal firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak bisa dibohongi di ayat 7. Tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup benar. Belajar untuk menjadi orang yang berintegritas. Orang berintegritas itu selalu berbicara tentang apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu lahir dari hatimu sama. Bukan bibir kita manis, tapi hatimu punya kejahatan. Kebanyakan orang selalu memikirkan, berusaha untuk menghibur orang, mempermanis kata-kata, bagaimana. Tetapi hati kita mungkin culas, hati kita penuh dengan suatu kesombongan, hati kita penuh dengan penghinaan, hati kita penuh dengan cemoohan dan sebagainya. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu, mari kita selalu jaga. Biarlah firman Tuhan tinggal di hatimu untuk mencuci hatimu, membersihkan hatimu dari segala duri-duri dan dosa-dosa ataupun tindakan-tindakan yang membawa engkau semakin jauh daripada Tuhan. Ketika engkau melakukan satu tindakan dan justru kita, saudara tidak melihat perjumpaan dengan Tuhan, maka itu perlu dikoreksi apakah tindakan kita benar. Ketika kita memberi, berkorban, tetapi kita tidak memberi suatu kepuasan karena apa? Kita mencari kok nggak dipuji, terus kita mulai merasa ada kekurangan, kita merasa nggak senang. Berarti engkau memiliki motif yang keliru ketika engkau memberi. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Hati kita perlu dijaga supaya kita tidak menjadi orang yang selalu manipulatif ataupun orang yang memiliki hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa kisah ini tentang hal yang menabur yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah hidup adalah ladang dan setiap keputusan adalah benih.
Di dalam Galatia pasal 6 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Hidup adalah ladang dan setiap keputusan adalah benih. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita memahami hal ini, bahwa hidup ini adalah ladang, dan apa yang setiap keputusan adalah benih, maka kita perlu bijaksana di dalam kita mengambil keputusan ataupun tindakan demi tindakan. Karena kehidupan kita ini ladang, apa yang ditabur dalam ladang itu, itulah yang akan tumbuh. Benih apa yang ditaburkan di ladang kita, hidup kita ini, itulah yang akan kita tuai nantinya suatu saat. Oleh karena itu, mari jaga hatimu, jaga hidupmu. Dan terutama adalah benih apa yang akan kita tabur. Karena itu akan menentukan hasil tuaian kita ke depan. Ketika kita menabur kejahatan demi kejahatan, maka tuaian kita ambil yang akan kita petik adalah sesuatu yang akan bersifat jahat. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan ajarkan kita harus menabur kebenaran demi kebenaran. Taburlah kebenaran. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ketika kita menabur, belajar kebenaran, maka itu akan menjadi satu minimal kita dapat dibangunkan diri kita. Karena siapa lagi yang bisa membangun diri kita kecuali diri kita dengan Tuhan. Ketika kita membiasakan hidup benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan memiliki bukan orang lain yang kita ingin dapat pujian dari orang lain, tetapi kita ingin dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi apa yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan itu berbicara motif dalam hati kita. Karena setiap tindakan selalu ada motif yang mengikutinya. Ketika kita memiliki motif yang benar, maka motif itulah yang akan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita mengetahui motif kita benar atau tidak, kita perlu berlatih terus-menerus. Kalau kita tidak pernah berlatih, maka kita tidak akan tahu motif yang benar seperti apa. Apa yang harus kita latih? Yaitu kebiasaan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak tahu makanan yang murni, yaitu firman. Kalau kita hanya sekedar belajar dari mendengar khotbah-khotbah, itu hanyalah interpretasi dari pembicara-pembicara seperti koki. Menu makanannya sama, tetapi ketika diolah oleh koki yang berbeda, maka rasanya berbeda. Demikian juga kita, kalau kita hanya sekedar mendengar khotbah-khotbah dan khotbah dari orang-orang, pembicara-pembicara, kita sebenarnya sedang menikmati makanan yang diolah oleh koki. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan makanan yang sehat, yang murni, maka kita harus membiasakan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan ingin berbicara kepada kita. Dan Tuhan ingin berbicara kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak, yang menjadi pantangan kita. Firman Tuhan cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita hanya mendengar dari khotbah-khotbah, itu adalah koki demi koki yang lain. Maka mereka akan memberikan bumbu-bumbu sesuai dengan selera koki itu. Ketika kurang asin, aku harus nambah garam sendiri. Ketika kurang manis, aku harus memberikan gula sendiri. Ketika kurang pedas, aku memberikan sambal sendiri. Ketika kurang apa bumbu, aku harus menambahi. Karena koki berbicara sesuai dengan seleranya. Tetapi ketika kita mengolah sendiri dari makanan yang murni, bahan yang murni, maka kita bisa sesuai dengan selera aku dan itulah yang paling enak. Kenapa? Sesuai dengan selera kita. Dan Tuhan ingin berbicara kepada kita untuk mengenyangkan kita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai dengan apa? Melatih diri kita, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Hidup adalah ladang, dan benih yang kita tabur, itu adalah keputusan-keputusan itu menentukan tuaian kita. Maka kita harus mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Dari apa? Dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan terlebih untuk melatih diri kita, hati kita,
itu dengan berdoa. Saudara, aktivitas doa itu bukan sekedar hanya rutinitas, tetapi doa itu berbicara lahir di dalam hati kita. Ada satu kerinduan dan kehausan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Berdoa itu bukan berarti kita ini ingin memaksakan kehendak Tuhan. Tapi berdoa itu kita sedang menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi doa itu ada usaha kita untuk untuk merelasikan diri kita dengan Tuhan, menghubungkan kita dengan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terbaik untuk diri kita, dan aku dapat menerima dan menangkapnya. Baik itu kita menangkap suara Tuhan untuk kita lakukan, ataupun kita menangkap mungkin Tuhan memberikan suatu kedamaian, damai sejahtera untuk kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, kalau kehendak Tuhan yang terjadi, maka itu yang terbaik untuk kita. Karena apa yang baik menurut aku belum tentu itu terbaik. Apa yang terbaik dari Tuhan itu pasti terbaik untuk kita. Karena Tuhan bukan hanya melihat saat ini kebutuhanku, tapi Tuhan melihat sampai ke depan. Apa yang kita tabur di dalam daging, itu akan kebinasaan. Tabur di dalam roh, itulah kehidupan yang kekal. Ketika kita mengikut Tuhan, ada satu sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan, hitung-hitungan matematika Tuhan, bukan hitung-hitungan secara rasional. Tetapi hitung-hitungan Tuhan di dalam kita mengikuti kehendak Tuhan adalah apa? Tuhan berjanji, aku akan mencukupi engkau. Dan apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Maka ketika kita menjalani kehidupan kita, mungkin banyak orang, maksud kita baik, motif kita baik, tetapi orang menerima tidak baik. Justru mereka membenci kita, menjahati kita, ataupun mungkin dia mencemooh kita. Biarkan. Atau mereka menusuk kita dari belakang, biarkan dia. Tetapi kita yang penting hati kita tetap murni. Karena apa? Tuhan melihat kedalaman hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lakukan terus kebaikan. Jangan sampai hidup kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Itulah benih yang kita akan tabur. Karena apa? Hidup itu selalu akan memancar dan Tuhan akan pakai kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Kristus, apakah yang kita tabur itu kasih atau kebencian, kejujuran atau kebohongan? Itu yang harus kita menjadi perenungan kita. Yang kita tabur apakah itu? Kasih Tuhan, kebaikan, atau kebencian, kejujuran, atau kebohongan? Sesama kita, saudara kita tidak tahu. Hanya kita, dalam hati kita dan Tuhan yang tahu. Tapi itulah yang akan kita suatu saat kita akan tuai. Karena hukum Tuhan itu pasti. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari jagalah hidupmu. Di dalam kehidupanmu, itulah ladang. Dan tindakanmu, itulah benih. Maka berhati-hatilah. Dalam engkau menabur, menjalani kehidupanmu, isi hidupmu dengan taburan-taburan, benih-benih tindakan-tindakan yang benar. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita mengetahui tindakan itu benar atau tidak, lewat mana? Perenungan firman Tuhan itu menjadi standar hidup kita. Doa untuk menjadi satu awasan untuk diri kita. Sehingga kita memiliki satu kepekaan dengan suara Tuhan. Kita memiliki hubungan relasi dengan Tuhan sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat menangkap pesan Tuhan untuk kita lakukan setiap hari. Nah, saudara, yang kedua kita melihat pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini, dari cerita ini tentang tabur dan tuai. Yang kedua adalah apa? Jangan berpikir bahwa benih yang buruk akan menghasilkan buah yang baik. Seringkali kita hanya berpikir, aku melakukan tindakan-tindakan kejahatan, nanti hasilnya aku akan sumbangkan. Artinya kita ingin mencuci diri kita, keuangan kita. Mungkin kalau hukum satu pidana itu disebut dengan TPPU, tidak pidana pencucian uang. Saudara, Tuhan tahu hasil apa yang telah kita raih itu. Jangan berpikir ketika kita menabur benih itu hasil dari kejahatan, supaya untuk membersihkan yang lainnya, saudara tidak bisa. Mulailah kita menjaga hasil kerjakan yang baik, mulai dari sesuatu yang baik, menjalani yang baik, proses yang baik, maka menghasilkan yang baik.
Jangan berpikir kita melakukan tindakan yang oportunis ataupun kita lebih memikir yang penting hasil. Tidak. Maka kita perlu menjaga hati kita. Perlu melakukan mengawasi setiap tindakan-tindakan kita. Ingat yang pertama tadi, hidup ini adalah ladang. Tindakan kita adalah benih. Maka ladang itu harus dijaga, kehidupan kita harus dijaga dengan benar, dan benih itu tindakan kita itu juga harus kita jaga dengan benar. Harus yang berkualitas. Maka hidup kita lah kita jaga dengan apa? Mungkin firman Tuhan katakan kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu berproses dalam diri kita, tinggal dalam diri kita berproses, maka akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Dan itulah yang disebut dengan karakter, dan karakter itu akan menjadi satu landasan hidup kita. Dan kita akan melakukan kerja itu dengan integritas, dengan penuh kejujuran, penuh dedikasi, tanpa kita melakukan tindakan kecurangan demi kecurangan untuk menghasilkan keuntungan yang sesaat, tetapi kita mau berproses untuk engkau berhasil, lakukan tindakan-tindakan yang benar. Maka akan menghasilkan satu hasil yang memuaskan dan yang lebih hidup yang kekal. Banyak orang menabur, melakukan tindakan yang bersifat daging, mengikuti keinginan demi keinginan hawa nafsu. Kalau kita mengikuti keinginan hawa nafsu, manusia tidak ada puasnya. Selalu kurang dan kurang. Tetapi kalau kita mengikuti apa kehendak Tuhan, kita akan melakukan tindakan sesuai perintah Tuhan. Kalau kita hanya mengikuti keinginan demi keinginan, maka kita akan selalu kurang dan kita akan melakukan akhirnya tindakan kita seringkali menghalalkan cara. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, lakukanlah cara yang benar, tabur di dalam roh, maka akan beroleh hidup yang kekal. Tujuan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi tujuan kita adalah kekekalan. Mungkin kita iri, ada orang-orang sekitar kita, dia hidup penuh dengan dosa, melakukan tindakan-tindakan, mungkin berbisnis, berusaha, ataupun bekerja dengan tidak baik, tidak jujur. Tapi kenapa kok hidupnya mereka lebih luar biasa? Hidupnya mewah, berkelimpahan. Tetapi kita yang orang Kristen, aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh bekerja, dan aku sudah sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Tetapi usahaku, pekerjaanku, semua yang kita lakukan semuanya justru tidak membawa hidup yang berkelimpahan. Tetapi selalu dengan kekurangan demi kekurangan, dan terlebih kita ada kesusahan demi kesusahan. Mungkin kita membandingkan dengan mereka di sana, dengan kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan itu memang hal yang kadang-kadang kalau kita perbandingkan, mungkin kita akan berkata, Tuhan tidak adil. Saudara, ingat, di dalam kehidupan kita, di dunia ini, ada waktunya kita beroleh, ada kehidupan kembali. Yaitu apa? Kekekalan. Kita hidup di dunia ini umur berapa? Mungkin kita mengalami hidup di dunia ini, mungkin Alkitab katakan 70 tahun. Bahkan kalau kuat bisa 80 tahun. Dan selebihnya itu adalah kasih karunia, saudara. Manusia hidup di dunia mungkin anggap aja 70-80 tahun di dunia. Tetapi setelah itu, ada yang disebut dengan kebangkitan dan satu pengadilan. Antara kehidupan kekal atau kematian kekal. Kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Itu yang harus ada satu kehidupan pilihan dua. Saudara mungkin di dunia berkelimpahan, tetapi setelah kematian, kita beroleh apa? Hidup kekal atau kebinasaan. Kalau kita memilih jalan yang lebih bersifat duniawi, hidup untuk keinginan hawa nafsu sendiri, untuk keuntungan diri sendiri yang menghalalkan cara, hidup berkelimpahan. Tetapi engkau akan akhirnya akan mengalami kebinasaan kekal. Tapi kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kehendak Tuhan, maka engkau akan menikmati satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan Tuhan berjanji, ketika kita hidup di dunia melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita. Saudara, memang itu ketika kita berbicara hal ini bisa terjadi suatu perdebatan. Tapi firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan lagi, perlu kita lakukan.
Karena ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk melakukannya, bukan untuk mengenyangkan rasionalitas kita, tetapi untuk apa? Untuk menjadi mengubah pribadi kita, perilaku kita, pembaharuan akal dan budimu, untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah jangan berpikir bahwa benih buruk akan menghasilkan buah yang baik. Kalau engkau ingin menghasilkan buah yang baik, carilah benih yang baik untuk kita tabur. Kalau engkau ingin menghasilkan hasil yang buruk, carilah benih asal-asalan. Hasil itu tidak akan hasil itu tidak bisa membohongi proses kita. Maka ayo kita berproses yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana agar kita ini menuai yang baik? Di ayat 9 Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, saudara. Di ayat 9 dengan jelas, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paling sulit dan paling membosankan itu adalah pekerjaan menunggu, saudara. Ketika kita seorang petani ingin menghasilkan satu panen, hasil taburan benihnya, itu paling apa? Kapan waktunya? Karena ketika menunggu hasil panen tuaian itu, bisa terjadi apapun peristiwa terjadi. Bisa aja terjadi banjir, bisa aja terjadi serangan hama, bisa aja terjadi kekeringan. Karena apa? Ketika kita menabur pada waktunya, kita tabur, kemudian kita menunggu sampai panen, itu ada satu perjuangan yang harus kita jaga prosesnya. Nah, inilah apa yang terjadi bisa terjadi. Maka perlu kita ketika kita menabur, carilah waktu yang pas. Bagaimana kita tahu waktu yang pas? Kehendak Tuhanlah yang pas. Ketika Tuhan menolong kita, memerintahkan kita, kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan tepat pada waktunya. Kapan kita harus memberi, kapan kita berkorban, kapan kita harus mungkin kita memberikan nasihat-nasihat. Jadi kita nggak asal langsung sembarangan, enggak. Kehendak Tuhanlah. Karena apa? Ketika kita berkorban, ketika kita mengasihi sesama, kasih itu tidak identik dengan kita memberi materi. Tetapi memberi nasihat bisa itu dengan penting. Kita memberikan satu pertolongan tangan kita mengangkat dia. Kita menegur mereka karena jalannya mungkin sudah keliru, kita luruskan kembali. Itu Tuhan akan mengajarkan dan memerintahkan kita lewat kehendaknya kepada kita. Jadi Tuhanlah yang akan memakai kita. Kita ini hanya alat. Yang harus kita kerjakan adalah taat kepada Tuhan, yaitu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu apa. Maka tiap pagilah atau waktu-waktu khusus kita ambil waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bangun relasi, jangan hanya berdoa meminta kebutuhan-kebutuhanku, tapi meminta apa kehendak Tuhan untuk hidupku. Itu yang penting, sehingga kita bisa menangkap kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa, apa yang kita kerjakan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, sehingga kita bisa mengerti. Baik, ketika kita memberi menabur kebaikan demi kebaikan, maka kita akan terlalu menjadi kebiasaan bagi kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemu-jemu berbuat baik. Berapa kali saya mengurusi ada orang-orang yang sakit, saudara. Ketika dia minta tolong saya, banyak orang tanya, kenapa kamu kok mau lakukan ini? Saya katakan, saya bukan mencari untuk dapat apa. Tapi ini perintah Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tugas kita adalah apa? Jangan jemu berbuat baik. Hukum Tuhan itu dengan simpel sebenarnya perintah Tuhan. Kekristenan itu simpel, tidak ada aturan-aturan yang baku, tapi berbuat baik kepada orang. Ketika orang kekurangan, kurang makan, nggak makan, kasih makan. Makanan itu tidak ada namanya haram dan halal. Semua bisa dimakan, boleh dimakan, asal itu bermanfaat, berguna untuk kita, dan tidak menjadi batu sandungan. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi bukan masalah haram dan halalnya, tetapi masalah apakah kebergunaan makanan itu, kemanfaatan makanan itu, apa yang kita makan atau minum, dan yang terlebih jangan sampai jadi batu sandungan.
Jadi ketika kita Tuhan tidak memberikan satu hukum yang macam-macam, yang ribet bagi kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka semua yang baik boleh. Asal bermanfaat atau tidak, asal jangan jadi batu sandungan. Itu harus menjadi nilai dasar kita. Engkau minum, mungkin minuman apa, firman Tuhan katakan. Makanan dan minuman, kopi segala macam boleh. Bagi orang-orang tertentu yang tidak bermanfaat justru merusak, tidak boleh. Ada orang mengatakan, oh gula itu bagus, karena itu mengandung sesuatu yang luar biasa, pertumbuhan, bagus. Bagi orang yang punya diabetes tidak boleh minum gula. Oh ini daging baik, daging sehat, ada zat besinya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang mungkin sakit, mungkin kekentalan darah, ataupun dia sakit mungkin darah tinggi, kurangi. Yang kekentalan darah mungkin daging hindari, karena itu zat besinya tinggi, maka dia akan menjadi orang yang apa? Tidak bermanfaat bagi tubuhnya dan merusak tubuhnya. Jadi setiap orang itu ukurannya beda-beda. Oleh karena itu kita yang harus kita lakukan berbuat baik. Ketika kita melakukan tidak jemu-jemu berbuat baik, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi satu gaya hidup kita. Walaupun tidak dinilai oleh orang, walaupun tidak dipuji oleh orang, walaupun tidak diapresiasi oleh orang lain, kita nggak peduli. Yang penting aku tabur benih kebaikan, kebaikan. Karena perintah Tuhan itu adalah kebaikan. Perintah Tuhan itu adalah untuk memberkati orang. Kita lakukan itu tanpa melihat pamrih ataupun melihat motif kita itu tulus di hadapan Tuhan. Ingatlah, pemeliharaan Tuhan itu nyata untuk kita. Tuhan akan pelihara kita terus-menerus, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Saudara, kalau kita merenungkan kehidupan kita, saya punya orang tua, papa saya dikenal di kampung itu orang yang baik, suka memberi orang gula dan teh untuk orang lain, sembako, walaupun kita kekurangan. Tetapi kalau kita melihat hal ini, dia melakukan apa? Walaupun dia bukan keluarga saya, bukan keluarga Kristen, tetapi dia memberikan. Tetapi kita lihat membandingkan saudara lain yang terlalu pelit. Ternyata anak-anak cucunya dipelihara oleh Tuhan, saudara. Jadi pemeliharaan Tuhan itu nyata bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi pada orang yang selalu berbuat baik dan hatinya tulus. Apalagi kita sebagai orang Kristen, harus diperintah Tuhan, itu perintah Tuhan untuk kita kerjakan. Harusnya kita lebih di depan daripada mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sering berharap menuai kebaikan tanpa menabur dengan benar. Ini mustahil. Jika hidup Anda penuh konflik, mungkin Anda menabur egoisme. Saudara, seringkali kita ingin menabur keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita. Mungkin satu contoh, kita memberi orang sesuatu barang kepada orang lain, yang orang lain itu tidak suka. Oleh karena itulah, kalau engkau memberi mungkin baju, berilah kepada baju yang kamu suka. Jangan yang kamu nggak suka, baru kasihkan ke orang. Itu keliru. Jadi kalau engkau mengajak orang, mengajak apapun, ayo sesuai dengan keinginanmu. Apa yang kamu sukai, itu yang kamu berikan. Suatu ketika, ini sudah hal yang umum, saudara. Suatu ketika saya ngajak istri saya, saya suka makan, kadang istri saya, ayo tak ajak makan. Selalu apa? Kalau istri saya tahu, kalau kamu ngajak pasti yang kamu suka makan, yang kamu suka kan apa? Penyetan, sambel. Karena kamu sukanya itu toh. Iya. Memang saya suka makanan itu menjadi favorit saya. Jadi ketika saya ngajak orang makan, selalu apa? Ukurannya adalah diriku yang aku suka, bukan yang tidak aku suka. Saudara. Jadi kalau kita memberi, apakah dia suka atau tidak, mari kita gunakan ukuran kita dulu. Kalau aku dibentak sakit, jangan kita bentak orang. Kalau aku dipukul tidak terima, marah, jangan kita pukul orang. Kalau kita dikasari nggak suka, nggak terima, jangan kita kasari. Maka kita perlu belajar di situ, saudara. Jadi mulai, ukurannya adalah diri kita. Kalau aku diberi sesuatu yang tidak aku suka, aku tak buat, nggak mau pakai, ya jangan kita memberi. Maka mari kita mulai. Ketika kita ingin menabur, taburlah sesuai dengan standar kita yang kita punyai, kita miliki. Karena apa? Setiap orang berbeda-beda relatif. Maka mari mulai dari diri. Dan Tuhan lihat apa ya. Tetapi ketika kita memberi sesuatu yang tidak kita sukai, bukan standarku, di bawah standarku, maka kita sudah melecehkan orang lain. Mari kita mulai dari segala sesuatu, mulai dari nilai yang dasar, yaitu apa? Sesuai kehendak kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
di dalam apakah kita berani untuk menabur taburan hari ini? Jangan ditunda, saudara. Ayo kita mulai hari ini. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 33 dikatakan demikian. Injil Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal, saudara. Mulailah menabur benih kebaikan, saudara. Dari pohon itulah buah itu dikenal. Oleh karena itu mari kita mulai merenungkan lebih bijaksana lagi dalam kita bertindak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula. Jadi buah bisa dilihat dari pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu akan menghasilkan dari situ. Kalau kita disebut pohon yang baik, karena kita melekat pada pokok carang yang baik, pada pokok anggur yang baik, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Saudara, maka kita melekatlah kepada Tuhan supaya menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Saudara, hidup ini adalah ladang. Dan tindakan kita itu adalah benih. Jagalah hatimu, hidupmu, supaya kita dapat apa yang kita tabur, tindakan-tindakan kita dapat menghasilkan satu kemanfaatan bagi orang lain. Benar di hadapan Tuhan. Sehingga itu akan membawa kita kepada kekekalan. Ketika kita menabur di dalam daging, kebinasaan yang akan kita tuai. Tetapi ketika kita menabur di dalam roh, kekekalan yang akan kita tuai. Itu adalah pilihan. Di dalam hidup selalu ada pilihan. Dan saudara perlu memilih dengan bijaksana. Kenapa Tuhan memberikan pilihan? Tidak menetapkan satu jalan yang benar sudah dengan prerogatif, dengan otoritasnya. Saudara, manusia diberi Tuhan hak free will, hak bebas untuk menentukan. Kenapa Tuhan memberikan hak pilihan kepada kita? Karena Tuhan menginginkan ketika kita melakukan tindakan-tindakan itu dengan tulus tanpa ada manipulatif. Tuhan menginginkan, Tuhan memberikan hak bebas kita ketika kita memilih suatu tindakan itu benar-benar dengan ketulusan. Dan kita bukan karena memiliki dua cabang, tapi satu cabang. Yaitu apa? Tuhanlah yang terbaik untuk aku, yang kita tidak. Karena Tuhan tidak menginginkan kita itu mendua pada dua Tuhan. Tuhan inginkan kita mengabdi pada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari taburlah yang benar, dan engkau akan menuai buah yang baik. Ketika engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai kejahatan. Ketika engkau menabur dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, engkau akan menabur apa yang menjadi berkat Tuhan. Ketika engkau menabur dengan cucuran air mata, proses Tuhan, engkau akan menghasilkan satu kepuasan. Jika engkau menabur di dalam roh, engkau akan menuai dalam kehidupan kekal. Tetapi ketika engkau menabur di dalam daging, engkau akan memperoleh kebinasaan. Saudara, itu pilihan kita. Dan saya kembalikan kepada ibu bapak dan saudara semuanya. Ingat, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyayangi saudara. Dan Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak menginginkan umatnya binasa. Oleh sebab itu, saudara, ayo kembali kepada jalan yang benar. Lakukanlah tindakan yang benar. Isi hidupmu dengan baik. Kelolalah hidupmu dengan baik. Dan tindakan-tindakanmu lah, mari kita selalu berpikir dahulu sebelum bertindak. Berpikir dahulu sebelum kita berbicara. Supaya tidak menyakiti orang lain. Supaya tidak merugikan orang lain. Supaya tidak mendukakan hati Tuhan. Sehingga kita selalu orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Mengelola kehidupan kita dengan benar. Dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, hidup saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan akan turun kepada saudara. Dan Tuhan akan mencukupkan apa menjadi kebutuhan-kebutuhan saudara. Bukan keinginan saudara. Tapi kebutuhan saudara. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari taburlah dengan benar. Awasilah tindakanmu.
Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan tolong kami, tegur kami, dan koreksi kami. Sehingga firman Tuhan menjadikan kekuatan untuk kami semuanya. Terima kasih, kami mohonkan berkat Tuhan turun ke atas kami semuanya, untuk kami boleh mengerti maksud Tuhan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.